Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam video pembelajaran fisika kelas 12 bersama saya Teti Rosmiati SPD dari SMA Negeri 1 Padalarang. Untuk kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran fisika tentang rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri adalah rangkaian yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri, kemudian rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sebagai contoh, kita lihat gambar berikut. Di sini ada sebuah resistor dengan hambatan R, sebuah induktor dengan induktansi diri L, dan sebuah kapasitor dengan kapasitansi C. Dirangkaikan seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, sehingga mengalir arus sebesar I pada R, L, dan C yang besarnya sama. Untuk mencari besarnya tegangan pada masing-masing komponen, kita lihat VAB berarti tegangan pada kedua ujung resistor. Ini besarnya sama dengan VR, yang sama dengan I kali R, dengan I adalah arus yang mengalir pada rangkaian dan R adalah hambatan pada resistor. Tegangan pada kedua ujung induktor atau VBC ini sama dengan VL, besarnya sama dengan I kali XL. Dengan XL ini adalah hambatan yang terdapat pada induktor atau reaktansi induktif, yang besarnya sama dengan omega kali L, di mana omega ini adalah kecepatan sudut, yang besarnya sama dengan 2V kali F, sehingga XL sama dengan 2VF kali L. Kemudian tegangan pada kedua ujung kapasitor atau VCD sama dengan VC, besarnya sama dengan I kali XC, di mana XC adalah reaktansi kapasitif atau hambatan yang dimiliki oleh kapasitor yang besarnya sama dengan 1 per omega kali C, di mana omeganya adalah 2VF, maka XC menjadi sama dengan 1 per 2VF kali C. Nah, kemudian bagaimana tegangan pada rangkaian RLC seri di sini? Kita cari dengan diagram Pasor. Kita ingat kembali ada diagram Pasor untuk R, untuk tegangan R, L, dan C. Untuk VR di sini karena sepase dengan arus, maka berada pada sumbu X positif. VL karena mendahului arus sebesar 90 derajat, berarti berada pada sumbu Y positif. Dan VC karena tertinggal oleh arus sebesar 90 derajat, maka berada pada sumbu Y negatif. Sehingga didapat di sini 3 diagram Pasor, yaitu VR, VL, dan VC. Untuk menjumlahkannya, kita jumlahkan dulu 2 diagram Pasor yang segaris, yaitu VL dengan VC. Kita anggap di sini VL lebih besar dari VC, maka jumlah dari VL dan VC berada pada sumbu Y positif. Sehingga di sini sudah didapat 2 diagram Pasor, yaitu VR dengan VL min VC. Maka tegangan totalnya kita cari, kita jumlahkan dengan cara jajaran genjang. Tarik garis yang sejajar dan sama panjang dengan VR, tarik garis yang sejajar dan sama panjang dengan VL min VC, maka didapat perpotongan. Lalu hubungkan perpotongan tersebut dengan pusat sumbu XY, maka inilah tegangan total pada rangkaian RLC seri dengan membentuk sudut theta terhadap arus. Nah, bagaimana besar tegangan totalnya? Ini dicari dari atau dengan cara Pitagoras, yaitu V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat, di mana V adalah tegangan pada rangkaian seri, VR adalah tegangan pada kedua ujung resistor, VL adalah tegangan pada kedua ujung induktor,
dan Vc adalah tegangan pada kedua ujung kapasitor. Nah, bagaimana arah tegangan tersebut terhadap arus? Berarti bisa kita cari dengan tangen, di mana tangen theta sama dengan sin per cos. Sinus adalah garis yang di depan sudut, kosinus adalah garis yang mengapit sudut. Sehingga didapat arahnya dengan persamaan tangen theta sama dengan VL min Vc per V. Nah, kemudian bagaimana dengan hambatan total pada rangkaian RLC seri ini? Atau yang dinamakan dengan impedansi. Nah, impedansi rangkaian RLC seri atau hambatan total pada rangkaian RLC seri kembali bisa dicari dari diagram fasor hambatan. R sepase dengan arus berarti berada pada sumbu X positif. XL mendahului arus sebesar 90 derajat berarti berada pada sumbu Y positif. Dan XC tertinggal oleh arus sebesar 90 derajat berarti berada pada sumbu Y negatif. Kembali kita jumlahkan XL dengan XC. Nah, dimisalkan di sini XL lebih besar dari XC, maka jumlah XL dan XC berada pada sumbu Y positif. Sehingga ada dua diagram fasor hambatan lagi, yaitu R dengan XL min XC. Maka kita jumlahkan lagi dengan cara jajaran genjang sehingga didapat impedansi atau Z, yaitu hambatan total pada rangkaian RLC seri. Yang besarnya bisa dicari dengan cara Pitagoras lagi, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC dikuadratkan. Di mana Z ini adalah impedansi atau hambatan total pada rangkaian RLC seri, satuannya dinyatakan dalam ohm. Kemudian R adalah hambatan pada resistor, satuannya dinyatakan dalam ohm. Lalu XL adalah reaktansi induktif atau hambatan yang dimiliki oleh induktor, satuannya juga dalam ohm. Dan XC adalah reaktansi kapasitif atau hambatan yang dimiliki oleh kapasitor, satuannya juga dalam ohm. Nah, bagaimana sekarang arah dari impedansi terhadap arah arus? Kembali dicari dari tangen, yaitu tangen theta sama dengan XL min XC per R, yaitu sinus garis yang di depan sudut dibagi dengan kosinus garis yang mengapit sudut. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.